guys, balik lagi di Dama Friday. Nah, teman-teman pernah mendengar nama Master Hweli? Kalau di Indonesia mungkin masih terdengar asing sih. Tapi tahu nggak sih kalau beliau adalah orang yang berdedikasi untuk mengajar di benua Afrika selama 20 tahun loh. Wah, coba deh bayangin. Beliau sudah menyaksikan kemiskinan, penyakit, kerusuhan, dan kematian yang menyelimuti Afrika. Dan bersumpah untuk menyebarkan ajaran Buddha di 54 negara Afrika. Nah, karena tindakannya yang baik hati dan pendirian, Yayasan Kemanusiaan yang bernama Amitovo Care Center atau ACC ini menuai pujian dari para pemimpin dan ibu negara-negara Afrika. Penasaran gak sih gimana latar belakang kehidupan beliau sampai akhirnya mempunyai keinginan yang sangat mulia untuk mengajar dan membantu teman-teman di benua Afrika? Yuk simak videonya sama-sama sampai habis ya. Latar belakang kehidupan Master Hweli. Master Hweli yang juga dikenal sebagai Shin Shu lahir di Wanluan, Pingtung, Taiwan pada tahun 1955 sebagai anak desa. Karena keluarganya miskin, ia harus membantu orang tuanya bekerja di ladang. Hal ini melatihnya untuk menjadi pendiam, bekerja keras, dan kuat secara fisik. Semua kualitas ini menjadi dasar yang kokoh bagi misinya di tahun-tahun berikutnya di Afrika. Saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, Master Hweli pernah bekerja sebagai penjaga keamanan malam di sebuah sekolah dasar. Makam di samping sekolah tersebut memberikan Master Hweli perspektif lain tentang siklus kehidupan manusia saat tinggal di aula Buddha Chaozu Mingxin selama masa sekolah menengah atas. Memoirs of Eminent Monks memperkenalkannya pada ajaran Buddha, sementara platform sutra membuatnya berhenti makan daging dan menjadi vegetarian. Pada tahun 1974, ia ditahbiskan oleh Master He Xingyin dari Fokwangshan dan pada tahun yang sama, ia menjalani Upasampada. Ia lulus dari Institut Studi Buddhis dan kemudian bekerja di Fokwangshan sebagai Direktur Pekerjaan Umum, pengawas bagian pria, dan pengawas proyek infrastruktur. Pada tahun 1992, atas permintaan Yang Mulia Master He Xingyin, Master Hweli mengajukan diri untuk pergi ke Afrika Selatan. Ia menghabiskan 10 tahun untuk mendirikan kuil Buddha Mahayana pertama, kuil Nanhua di Afrika, dan menjadi kepala biara di sana. Pergi ke benua Afrika. Ia melihat kemiskinan dan kesulitan di Afrika, serta penduduk di sana tidak diperkenalkan dengan ajaran Buddha. Nah, karena itu ia bersumpah untuk menyebarkan ajaran Buddha di sana. Ia mengalami luka serius dalam sebuah kecelakaan mobil dan beberapa kali terserang malaria. Nah, meskipun begitu, menderita gejala malaria, hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk menyebarkan ajaran Buddha ke benua Afrika. Ia bercanda bahwa penderitaan itu telah membuatnya menjadi orang Afrika sejati. Master Hweli selalu menganjurkan lokalisasi ajaran Buddha. Pendirian Institut Buddha Afrika pada tahun 1994, yang dimana merupakan langkah pertama beliau, meskipun tidak sesuai dengan visi Master Hweli, masih ada sekitar 10 biksu lokal yang sedang dipersiapkan dan beberapa dari mereka telah kembali ke rumah untuk berkhotbah. Sementara yang lain telah berlatih di kuil Fokwangshan pada waktunya. Benih-benih Bodhi dari ajaran Buddha Afrika ini akan tumbuh dan berkembang di daerah setempat. Pada tahun 2001, Master Hweli mengundurkan diri sebagai kepala biara kuil Nanhua dan melanjutkan misinya untuk menyebarkan agama Buddha ke lebih banyak negara di Afrika. Jejaknya meliputi Malawi, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Chad, Nigeria, Cameroon, Ghana, Burkina Faso, Kongo, Senegal, Liberia, Swaziland, dan Lesotho. Perjalanannya ke berbagai wilayah Afrika adalah untuk merekrut mahasiswa bagi perguruan tinggi Buddha untuk tujuan kemanusiaan dan untuk adopsi anak yatim.
Visi misi hidup Master Hueli. Amitovo Care Center di Malawi merupakan tempat pertama Master Hueli terlibat lebih jauh di Afrika. Tahap pertama proyek ini selesai pada bulan Oktober 2005 dengan tujuan untuk membina 2.000 anak yang rentan. Anak-anak ini akan dipilih dan dididik menjadi biksu yang terhormat. Master Hueli merasa bahwa Afrika memiliki potensi untuk menghasilkan banyak biksu di masa mendatang. Seseorang harus memiliki daya tahan dan ketekunan saat bekerja di Afrika, dari membangun kuil di Nanhua hingga mendirikan ACC Malawi. Kebanyakan orang akan menganggap tugas yang mustahil bagi Master Hueli. Namun, Master Hueli sangat yakin bahwa jika ada Buddha Dhamma, pasti ada jalan. Secara khusus, Amitovo Care Center di Taiwan dan Yayasan Puhishin telah mengumpulkan dukungan dari masyarakat dan memberikan dukungan penting untuk menyebarkan ajaran Buddha di Afrika. Afrika pada awalnya adalah gurun bagi ajaran Buddha. Namun, usaha Master Hueli mulai membuahkan hasil. Meskipun masih jauh dari harapan, tidak berlebihan jika menyebut Master Hueli sebagai biksu Afrika. Wah, emang sih keren banget gak sih Master Hueli? Nah, di bulan Juli 2024, anak-anak dari benua Afrika dan Master Hueli sendiri datang ke Indonesia loh guys. Siapa nih yang mau belajar seni kehidupan langsung dari Master Hueli dan anak-anak dari Afrika? Biar kita enggak cuma terbuai sama kehidupan yang penuh dengan kesenangan, tetapi juga bisa mengembangkan kebijaksanaan dari melihat kesulitan hidup orang lain. Bahkan di Afrika yang mungkin banyak penderitaan di sana seperti kelaparan dan kemiskinan, masih memiliki keinginan untuk memahami ajaran Buddha. Apalagi kita yang masih hidup dalam keberkahan, gak ada salahnya dong untuk mulai sekarang kita belajar memahami ajaran yang telah ditemukan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau nonton video ini. Ikuti terus konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!